Shalom adik-adik. Shalom. Bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa. Yeay. Sebelum itu, mari kita nyanyikan lagu pujian Bapa Aku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Mari kita mulai dari awal. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu, atas kebaikanmu, atas kebaikanmu. Oke adik, mari kita ambil sikap doa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah online. Berkati ibadah pada pagi hari ini dari awal hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Haleluya. Amin. Masih ada sukacita? Puji Tuhan. Yeay. Mari kita angkat satu lagu pujian Bila Roh Allah Ada. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Mari kita ulang dari awal.
Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu pujian Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Yeay. Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Angkat tangannya, tutup mata. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Mari kita ulang dari awal. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik, saya minta kakak Ryan untuk berdoa kebenaran firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau selalu baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Semoga firman tersebut menjadi rema dan kekuatan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin.
Halo adik-adik, kita ketemu lagi. Nah, hari ini sebelum mendengarkan firman Tuhan, nah sekarang ini kakak bawa apa ya? Ini namanya apa? Lilin dan korek api. Nah, sekarang kakak nyalakan ya. Lilinnya sudah ada apinya. Nah, api pada zaman dahulu, api ini adalah lambang penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel. Jadi sebagai contohnya, dulu pada waktu Musa naik ke gunung, Tuhan menurunkan 10 perintah Allah, Tuhan menunjukkan keberadaan dirinya dengan tanda api. Atau pada saat itu Musa waktu dipanggil Tuhan, Musa melihat semak yang berapi tapi tidak berakar, tapi tidak terbakar. Nah, itu juga api itu adalah perlambang dari Tuhan. Atau juga ketika bangsa Israel dituntun Tuhan untuk keluar dari bangsa Mesir, ya. Nah, itu juga penyertaan Tuhan berupa tiang awan dan tiang api. Nah, jadi api ini pada saat itu juga Tuhan menyatakan dirinya itu dalam rupa api sebagai penyertaannya. Nah, selain api ada juga penyertaan Tuhan berupa apa? Ini kakak bawa kipas angin. Jadi berupa angin. Nah, pada saat itu contoh yang Tuhan berupa angin, penyertaan Tuhan dirupakan dengan angin itu seperti apa? Nah, pada saat Tuhan memberikan makanan pada bangsa Israel. Jadi pada saat itu bangsa Israel kepingin makan daging, dan Tuhan langsung memberikan angin yang besar, dan bersama dengan angin itu datang dengan angin itu datang burung-burungnya itu diterbangkan dengan angin sehingga semua bangsa Israel bisa makan daging yang didatangkan Tuhan lewat angin. Atau juga pada saat itu ketika bangsa Israel keluar juga mau lewat laut merah itu, dan ketika Musa merentangkan tongkatnya, maka datanglah angin yang menderu, dan habis itu terbukalah jalan. Nah, itu juga pada saat itu Tuhan menyatakan dirinya lewat angin. Nah, hari ini kakak akan cerita di mana Tuhan menyatakan dirinya itu bukan saja lewat api tapi juga lewat angin. Jadi pada saat itu, pada peristiwa ini ya, peristiwa penting ini ya, Tuhan menyatakan dirinya lewat angin dan api secara bersama-sama. Nah, kisah apakah itu? Nah, kisah ini disebut dengan kisah dengan hari Pentakosta. Nah, jadi Pentakosta itu sebetulnya artinya adalah 50. Nah, kenapa kok 50? Nah, karena ternyata Pentakosta itu adalah hari yang ke-50 setelah hari penyaliban Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita lihat sama-sama ya. Kisah ini itu diambil dari Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 47. Bagi adik-adik yang sudah bisa membaca Alkitabnya boleh dibuka dan boleh dibaca. Nah, sekarang kita lihat videonya sama-sama ya. Oke. Roh Tuhan datang untuk menolong. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 42. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda.
inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Nah, tadi kita udah nonton videonya sama-sama. Nah, sekarang ini yang terakhir khotbah itu adalah Petrus. Nah, sekarang itu kita tahu kenapa kok Roh Kudus itu penting. Nah, ternyata Roh Kudus itu memberikan keberanian. Jadi, kalau misalkan kita ingat dulu waktu Tuhan Yesus disalibkan, pada saat itu ada beberapa orang bilang sama Petrus, "Loh, kamu kan yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus itu." Nah, pada saat itu Petrus takut. Waduh, Tuhan Yesusnya aja dihukum seperti itu, dia takut. Jadi akhirnya dia bilang, enggak, bukan. Nah, terus ada orang lain lagi yang bilang, "Loh, iya, kamu kan yang tiap hari sama-sama dengan Yesus itu kan." Dan waktu itu Petrus juga takut. Dia juga bilang, enggak, aku tuh nggak kenal dia. Jadi pada saat itu Petrus karena ketakutan dia sampai menyangkal Tuhan Yesus. Dia bilang dia nggak kenal sama Tuhan Yesus. Nah, tetapi ternyata setelah penantian janji Tuhan untuk setelah penyaliban itu dinantikan, harus menanti di Yerusalem, dan betul-betul mereka berdoa di Yerusalem bersama-sama. Waktu itu 120 orang ya, bersama-sama mereka menantikan, dan mereka diberikan curahan Roh Kudus sehingga mereka bisa bicara bahasa-bahasa lain itu yang sekarang itu dibilang kalau adik-adik tahu bahasa roh, yang itu ngomong apa ya? Oh, itu sebetulnya bahasa roh ya. Setelah mendapatkan karunia Roh Kudus itu, Petrus menjadi sangat berani. Tidak sama dengan Petrus yang dulu. Jadi Petrus menjadi orang yang berani. Yang dulunya takut hanya di hadapan beberapa orang ngaku Yesus. Sekarang setelah curahan Roh Kudus itu, Petrus jadi berani. Dia malah berbicara di hadapan banyak orang yang pada saat itu heran-heran ngumpul di Yerusalem. Dan Petrus bilang apa? "Saudara-saudara, yang pada waktu itu kamu salibkan adalah Yesus. Dan Yesus itu adalah Tuhan." Nah, Petrus yang dulunya takut mengakui sekarang malah bicara di banyak orang bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus yang kamu salibkan itu sekarang bangkit. Dan siapa yang percaya pada Tuhan, maka kamu juga akan terima karunia Roh Kudus. Jadi bertobatlah dan percayalah pada Tuhan Yesus. Jadi Petrus jadi berani setelah dia mendapatkan karunia Roh Kudus itu. Nah, adik-adik ya, sekarang kita tahu bahwa untuk menerima karunia Roh Kudus itu sangat penting. Jadi kita bisa berani dan kita bisa menerima kuasa dari Tuhan. Seperti yang ada di Kisah Rasul 1 ayat 8. Nah, nanti kalau misalkan adik-adik sudah terima karunia itu, adik-adik bisa mendoakan. Misalnya di rumah ada papa, mama, ataupun ada opung yang sakit. Nah, adik-adik bisa tumpang tangan dan berdoa. Bilang, "Tuhan Yesus, sekarang ini aku berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan." Nah, gitu ya.
Jadi Tuhan, adik-adik bisa punya keberanian untuk berdoa. Atau misalkan ada teman yang sedih atau teman yang butuh penghiburan, butuh didoakan, adik-adik jadi punya keberanian untuk berdoa. Jadi, oh mari sini tak doakan, mau ya gitu. Jadi adik-adik bisa punya keberanian untuk memberitakan tentang Tuhan. Nah, jadi karunia Roh Kudus ini sangat penting. Dengan karunia Roh Kudus kita bisa punya kuasa untuk menjadi anak Allah, dan juga kita bisa punya keberanian untuk memberitakan tentang Tuhan. Nah, tapi sebelumnya kalau semisalkan adik-adik belum menerima Tuhan Yesus, harus terima Tuhan Yesus dulu supaya bisa terima karunia Roh Kudus ini. Oke? Nah, sekarang ini bagi adik-adik yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan, boleh angkat tangan. Ya, kita doa sama-sama. Ataupun buat adik-adik yang mau berani seperti Petrus, mau punya kuasa sebagai anak Tuhan, juga boleh angkat tangan. Oke, kita doa sama-sama. Ya, adik-adik angkat tangan. Tangan kanannya diangkat, tangan kirinya taruh di dada. Ya, kakak mau doa buat adik-adik ya. Ya, sekarang ini kita berdoa. Kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau untuk menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami percaya bahwa Engkau telah mati, disalibkan dan bangkit untuk kami, untuk menebus dosa-dosa kami. Saat ini Tuhan Yesus masuk dalam hati kami dan menjadi Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami juga Tuhan mau menantikan janji-Mu Tuhan untuk menerima Roh Kudus-Mu Tuhan, karena kami tahu Tuhan Engkau telah menjanjikan bahwa kalau kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan Roh Kudus-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mau menanti-nantikan Tuhan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang membaptis kami dengan Roh Kudus Tuhan, supaya kami boleh berani memberitakan tentang Engkau, tentang firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita harus terus-menerus rajin dalam berdoa, dan kita kalau berdoa kita juga selalu minta kepada Tuhan untuk Tuhan Yesus membaptis kita dengan Roh Kudus, ya. Nah, sekarang ini kita akan membuat aktivitas. Nah, aktivitas kita adalah nah, ya. Ini bukan bandananya Naruto ya. Ini adalah tanda itu loh. Ini seperti pada saat itu ketika dibaptiskan dengan Roh Kudus, ada lidah-lidah api yang turun di kepala murid-murid Tuhan Yesus, dan setelah terima itu mereka jadi berani, sampai ada 3.000 orang yang percaya. Nah, sekarang kita bikin ini. Gimana caranya? Ini mudah sekali ya. Jadi yang pertama sudah tentu saja kita bikin talinya. Nah, ini karena nggak cukup sama kakaknya, dikasih karet. Nah, yang ini nanti kita gunting di warna untuk apinya. Nah, nah kita udah bikin ini. Oke. Nah, sekarang kita ayat hafalan ya. Kisah Rasul 2 ayat 17. Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Oke ya. Kisah Rasul 2 ayat 17. Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Oke. Sekian untuk hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Menyebutku kesayanganmu.
adik-adik, kita sudah melaksanakan ibadah online pada pagi hari ini. Tiba saatnya kita untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Dengan kasih Kristus, saya minta kakak Willy untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini Kau memberikan kelancaran pada ibadah ini Tuhan. Kiranya ibadah ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, jangan lupa ayat hafalannya ya. Sampai ketemu minggu depan di ibadah online sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati.